Assalamualaikum, apa kabar? Kembali lagi di channel Cintai Negeri bersama saya Sheila Fadila. Semangat sekali karena saya udah sekian purnama tidak update status ya, mau Facebook tidak apa sih. Sekian purnama saya tidak memperbaharui konten-konten yang ada di sini walaupun konten baru 2 biji. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga merintis. Konten kali ini saya akan membahas tentang legenda suatu daerah. Biasanya legenda itu berkaitan erat dengan asal-usul daerah tersebut. Awalnya saya membawakan legenda ini tuh karena kakak saya tuh kebetulan menikah dengan orang Malausma, Majalengka. Saya pernah nanya, Malausma kayak nama aneh gitu ya, nama yang jarang banget saya dengar. Saya kan orang Ciamis. Kata saya, artinya Malausma apa? Aduh nggak tahu ya. Ditanya sama suaminya juga nggak tahu Malausma apa gitu. Nah karena saya penasaran, ternyata ini bagus juga nih dibawain. Siapa tahu orang Majalengka sendiri itu gak ada yang tahu cerita asal-usul daerahnya sendiri. Sebelum saya menceritakan desa Malausma yang kakak saya ini, alangkah lebih baiknya saya menceritakan lebih dulu asal-usul Kabupaten Majalengka. Oke, jangan berlama-lama, kita langsung aja ke ceritanya. Sabrek ya. Dulu di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa kerajaan kecil. Di antaranya Kerajaan Sindangkasih. Ada juga sumber yang menyebutkan Kerajaan Sindangkasih itu sebagai Kerajaan Panyidagan. Kerajaan Sindangkasih itu merupakan kerajaan Hindu terakhir yang ada di wilayah Majalengka. Kerajaan Sindangkasih berdiri di tahun 1480-an yang terletak di Desa Sindangkasih, yang kekuasaannya meliputi Sindangkasih, Kulur, Kawung Hilir, Cieurih, Cicenang, Cigasong, Babakan Jawa, Mujul, dan Cijati. Kerajaan Sindangkasih dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Ayu Panyidagan. Beliau seorang ratu yang arif bijaksana dan berwibawa. Selain itu, Nyi Ratu Ayu Panyidagan memiliki rupa yang sangat rupawan. Bahkan bisa disebut-sebut kecantikannya tidak ada tandingannya pada masa itu. Sebagian besar masyarakat memanggil beliau dengan sebutan Nyi Rambut Kasih. Karena setiap orang yang melihat rambutnya beliau itu akan menimbulkan rasa kasih gitu, rasa jatuh cinta gitu. Maka dari itu beliau sampai sekarang kebanyakan sih orang-orang dalam cerita ini lebih mengenal beliau itu dengan sebutan Nyi Rambut Kasih. Menurut cerita rakyat, awal mula Nyi Rambut Kasih datang ke Majalengka bermaksud menemui saudaranya yang tinggal di Talaga, yang bernama Raden Munding Sari Ageng, suami dari Ratu Mayang Karuna, yang waktu itu memerintah kerajaan Talaga Manggung. Sayangnya sesaat beliau sampai di perbatasan Majalengka, beliau mendengar bahwa saudaranya itu telah memeluk agama Islam, sehingga beliau mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan saudaranya, hingga beliau singgah di daerah Sindangkasih dan mendirikan pemerintahan sendiri, yang sekarang dikenal dengan Kerajaan Sindangkasih. Pada masa itu, Kerajaan Sindangkasih begitu makmur, aman sentosa. Daerah ini dipenuhi oleh hutan yang membentang dari utara sampai selatan. Pohon berbatang lurus dan tinggi dan memiliki daun yang kecil-kecil mendominasi hutan tersebut. Pohon ini dinamakan dengan pohon maja, pohon yang sangat berkhasiat untuk menyembuhkan demam. Kabarnya, Nyi Rambut Kasih itu masih keturunan dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran yang sangat tersohor di Tatar Sunda. Siapa sih yang nggak tahu dengan Prabu Siliwangi? Dan beliau masih bersaudara dengan Rara Santang, Raden Kian Santang, dan Walang Sungsang. Beliau sangat memperhatikan sektor pertanian. Karena itu beliau membangun pengairan dari Gludug,
Cicurug menuju Munjul. Dan saya lihat pun daerah Majalengka itu memang sektor pertaniannya lebih terlihat ya, karena banyak banget sawah gitu. Dalam pemerintahan Nyi Rambut Kasih, rakyat itu sangat terjamin, mulai dari petani, pedagang, perampok pun gak berani gitu untuk masuk ke kawasan kerajaan Sindang Kasih ataupun mengganggu rakyatnya. Karena Nyi Rambut Kasih itu selain terkenal dengan arif dan bijaksana, beliau juga seorang yang sakti. Hingga suatu saat beliau mengetahui maksud kedatangan dari Pangeran Muhammad yang dikirim dari utusan Kesultanan Cirebon. Pangeran Muhammad diutus oleh Sunan Gunung Jati untuk mencari buah maja, karena saat itu rakyat Cirebon sedang terkena penyakit demam. Selain mencari buah maja, Pangeran Muhammad juga diutus untuk sekalian menyebarkan agama Islam di kerajaan Sindang Kasih. Aku baca cerita ini itu dari dua versi ya. Versi cerita pertama, Nyi Rambut Kasih mengetahui kedatangan Pangeran Muhammad untuk mencari buah maja. Hutan maja itu disihir atau digantikan dengan hutan jati. Jadi Pangeran Muhammad itu tidak bisa menemukan buah maja tersebut. Nah, karena beliau tidak menemukan buah maja sama sekali di kerajaan Sindang Kasih, beliau mengucap maja langka. Maja langka ya berarti maja sudah tidak ada. Ada juga yang menyebutkan ini versinya lebih panjang lagi ceritanya. Awal mulanya Nyi Rambut Kasih mendapat wangsit, kayak ngeramal gitu ya, bakal ada yang datang ke kerajaan Sindang Kasih dan seorang pemuda ini itu akan menggantikan posisinya dia. Makanya beliau memerintahkan ketiga senopatinya untuk berjaga di sebelah utara di perbatasan negara yang dibatasi oleh aliran sungai. Nah, saat ketiga senopati itu sedang berbicara tidak memperhatikan, tiba-tiba Pangeran Muhammad sudah mau menyeberang ke kerajaan Sindang Kasih. Ketiga senopati itu langsung berteriak, "Hei, kamu mau kemana?" katanya. "Kamu siapa?" katanya. Saat itu Pangeran Muhammad langsung lari tunggang langgang dan dikejarlah tuh sama ketiga senopati itu. Pangeran Muhammad langsung bersembunyi di rerumputan, ilalang tinggi-tinggi gitu. Dengan izin Allah, Pangeran Muhammad meminta pertolongan sama Allah. Beliau menyebutkan 3 kalimat syahadat dan menghentakkan kakinya ke tanah. Dengan izin Allah, tanah pun terbelah dan Pangeran Muhammad pun bersembunyi di dalam tanah itu. Ketiga senopati itu kebingungan mencari Pangeran Muhammad. Lah, perasaan tadi di sini gitu, kalau bahasa kitanya ya, biar gampang cernanya. Perasaan tadi di sini loh gitu. Ayo kita babat gitu. Dibabatin tuh si kebon, si rerumputannya. Sampai rata semua, nggak ada. Menghilang kemana gitu Pangeran Muhammad. Akhirnya mau tidak mau ketiga senopati ini tuh harus laporan ke Nyi Rambut Kasih, yang pastinya Nyi Rambut Kasih pasti tidak akan senang mendengar kabar ini. Balik lagi ke Pangeran Muhammad yang masih di dalam tanah. Beliau berusaha untuk keluar dari tanah itu dengan cara mengorek-ngorek tanah. Dan akhirnya beliau pun berhasil keluar. Itu pun dengan seizin Allah. Pandangan beliau masih sama saat di dalam tanah, jadi gelap gulita. Beliau tidak bisa melihat apa-apa. Hingga akhirnya beliau melihat satu pancaran sinar yang ada di ujung, dan dia pun berinisiatif untuk mendatangi cahaya itu cahaya dari mana gitu. Cahaya tersebut berasal dari Supalumar, jamur yang menempel di pohon-pohon jati yang berjejer sepanjang jalan itu. Singkat cerita, 3 senopati itu dimarahin ya, pokoknya kamu harus cari itu Pangeran Muhammad, harus dapat, tapi keadaannya harus hidup, bawa ke hadapan saya, cari secepatnya. Ketiga senopati itu terus mencari ke setiap sudut kerajaan hingga ketiga senopati itu menemukan tempat persembunyian dari Pangeran Muhammad.
Tertangkaplah Pangeran Muhammad dan dibawalah ke hadapan Nyi Rambut Kasih. Saat dihadapkan ke Nyi Rambut Kasih, Nyi Rambut Kasih bertanya, "Apa tujuan kamu ke sini?" Padahal Nyi Rambut Kasih tahu apa yang diinginkan oleh Pangeran Muhammad. "Saya sedang mencari buah maja karena rakyat Cirebon sedang terkena musibah." Nyi Rambut Kasih menjawab, "Saya akan memberikan apa yang kamu mau, asal dengan satu syarat." "Apa itu, Nyai?" "Kamu harus menikah dengan saya." Saat itu Pangeran Muhammad langsung menolak tawaran dari Nyi Rambut Kasih. Karena saat itu Pangeran Muhammad sudah mempunyai istri. Karena mendapat penolakan, Nyi Rambut Kasih langsung murka dan dia langsung berkata, "Kamu tidak akan pernah menemukan buah maja itu. Akan saya lenyapkan sampai ke akar-akarnya." Seketika hujan angin pun datang. Jadi semua rakyat itu ketakutan karena hujan anginnya itu sangat berbeda. Itu karena Nyi Rambut Kasih sedang murka. Keesokan harinya, masyarakat yang semalaman itu terkurung di rumah karena ketakutan, mereka keluar dan menyaksikan hutan itu langsung gundul dan kerajaan Sindang Kasih pun lenyap. Masyarakat berteriak, "Gusti Ratu menghilang, Majalengka, Majalengka." Disinyalir asal usul dari Majalengka itu dari kata Majalengka yang disesuaikan dengan dialek daerah, jadi Majalengka. Cerita satu lagi ya, sumbernya saya taruh di description box agar kalian bisa membacanya langsung. Karena desakan dari Kesultanan Cirebon yang mengirimkan Pangeran Muhammad dan dalam panutan putra dari Raden Rangga Mantri, Raja Talaga ke-9 yang sudah Islam, agar Nyi Rambut Kasih menyerahkan kerajaan Sindang Kasih dan berpindah haluan dari keyakinan Hindu ke Islam. Tentunya konflik ini menimbulkan peperangan ketiga belah pihak ini. Hingga akhirnya Nyi Rambut Kasih menyerah dan menyerahkan kerajaan Sindang Kasih untuk memeluk agama Islam, sedangkan beliau masih beragama Hindu. Sampai saat ini petilasan Nyi Rambut Kasih masih ada di Majalengka dan sekarang dijadikan cagar budaya oleh pemerintah daerah Majalengka. Meski demikian, beberapa petilasan Nyi Rambut Kasih dianggap angker oleh sebagian masyarakat. Di antaranya Sumur Sindang Kasih, Sumur Sunda Jaya, Sumur Ciasih, dan batu-batu bekas bertapanya Nyi Rambut Kasih. Petilasan ini berupa 3 buah batu, di antaranya batu karancang yang bentuknya bulat berlubang, batu mamiring yang bentuknya terbelah, dan yang terakhir batu maninggur. Khusus batu yang terakhir ini, dalam belahan batu tersebut tumbuh sebuah pohon jambu yang cukup besar dan di sampingnya terdapat sumur Cikahuripan yang berarti air kehidupan. Di sini tidak akan ditemukan makam atau kuburannya Nyi Rambut Kasih, yang ada hanya petilasannya saja. Karena menurut legenda, Nyi Rambut Kasih itu tidak mati atau meninggal, melainkan ngahiang, yang artinya menghilang, tanpa meninggalkan bekas kuburan. Dan akhir dari kisah Pangeran Muhammad, beliau tidak bisa menemukan pohon maja. Beliau memutuskan untuk bertapa di Gunung Haur hingga wafat. Jenazahnya dikebumikan di sana. Sejak saat itu, Gunung Haur lebih sering dikenal dengan Marga Tapa. Oke guys, gimana ceritanya? Seru kan? Buat kalian yang orang asli Majalengka, udah pernah dengar apa belum cerita ini? Kalian bisa komen di bawah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya hanya membawakan cerita berniat untuk mengedukasi si ceritanya. Maksudnya sih saya berniat untuk mengedukasi. Siapa tahu teteh-teteh AA yang asli dari Majalengka itu belum tahu asal-usul daerahnya sendiri. Kalau ada kesalahan tempat, nama, ataupun kata, mohon kalian bantu koreksi di bawah ya, di kolom komentar tentunya. Di awal part tadi, di awal pembukaan tadi,
saya kan bilang mau menceritakan asal-usul juga kampung atau kecamatan Malausma yang kata saya kayak aneh gitu, namanya Malausma apa itu artinya. Saya udah ada materinya, tapi saya akan lanjutkan di part selanjutnya ya, karena ini kepanjangan, nanti kalian bosen dengerin saya. Oke guys, sampai di sini videonya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.